Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid darini amin. Insyaallah kita lanjutkan dengan sesuatu yang masuk kategori najis. Pertama yang sudah dibahas ada 5 atau 6. Setiap benda cair yang memabukkan. Kedua, anjing babi dengan keturunannya. Yang ketiga, bangkai selain manusia, ikan dan belalang. Keempat, muntah. Yang kelima, berak dan kencing. Yang keenam, madhi. Yang keenam, ketujuh, wadi. Kemudian menurut pendapat yang dhaif, mani selain manusia. Pendapat yang kuat, mani suci selain anjing babi. Kemudian yang kedelapan, susu hewan yang dagingnya tidak dimakan kecuali manusia. Yang kesembilan, anggota tubuh yang terpisah dari hewan hidup, maka hukumnya sama dengan bangkainya. Kalau bangkainya suci, ikan, belalang, manusia, maka anggota tubuhnya suci. Jika bangkainya najis seperti bangkai kambing, maka terpisah juga najis kecuali bulu dari hewan yang dimakan daging. Maka dia suci dengan dalil firman Allah, wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athatha wa mata'an ila hin. Wa laysatil alaqatu wal mudghatu wa rutubatul farji min adminal adami binajasin fil asahi. Tidak termasuklah alaqah, segumpal darah yang berasal usul daripada campuran sperma dan sel telur. Kemudian juga mudghah. Tidaklah alaqah dan mudghah. Mudghah adalah segumpal daging pada fase ketiga daripada penciptaan manusia. 40 hari pertama air, 40 hari kedua darah, 40 hari ketiga daging. Nah, kalau kedua-duanya itu keluar karena keguguran, kalau dalam perut nggak ada diurus. Ini kalau keluar karena keguguran. Berikutnya rutubatul farj, basah faraj dari manusia. Kalau hari ini orang menyebutnya dengan keputihan. Laisat binajasin, tidaklah masuk hukum najis menurut pendapat ashab. Kenapa tidak najis? Li'annal awwalaini aslul adami kalmani. Karena sesungguhnya dua yang pertama, alaqah dan mudghah, itu adalah asal usul manusia, maka hukumnya sama dengan mani. Wasalis, sementara yang ketiga, keputihan, ka'arkihi, itu sama dengan keringatnya faraj. Anggota tubuh kita yang lain berkeringat, maka faraj punya keringat disebut dengan keputihan.
Wal qailu bin najasa yaqul, ulama yang berpendapat dengan hukum najis, ulama yang berkata dengan menghukumi najis pada 3 yang telah disebutkan, yaqul itu beralasan, yaqul itu berkata. Apa alasan, apa perkataan ulama yang menghukumi 3 hal di atas najis? 1. As-salisu mutawallidun min mahalliha. Yang ketiga, apa itu? Keputihan mutawallid itu muncul dari tempat najis. Keputihan itu muncul dari tempat najis. Yang juzu zakarul mujami atau yunjisu zakarul mujami, ia bisa menajiskan zakar orang jima. Ia bisa menajiskan zakar orang jima. Nah, kalau kita ambil pendapat yang kedua ini, ketika seseorang selesai jima, maka zakar dan sekitarnya jangan sampai mengenai pakaian suci. Khawatirnya pendapat ini yang benar nanti di akhirat. Walaupun pendapat pertama mengatakan suci, nggak ada masalah, selesai jima dia pakai handuk, kemudian mandi, selesai itu dia pakai lagi handuk yang sama. Ikut pendapat pertama karena tidak najis. Tapi kalau ikut pendapat yang kedua yang mengatakan najis, maka dia harus cari kain lain yang tidak dia pakai selepas mandi. Nah, kita untuk berhati-hati pakai pendapat yang lemah ini untuk ihtiyal. Wa yulhaqul awalan wa yulhiqul awalaini, dan menyamakan ia ulama yang mengatakan najis 2 yang pertama, yaitu alaqah dan mudghah, biddami dengan darah. Jadi alaqah segumpal darah yang akan cekal bakal menjadi manusia, lalu berubah menjadi segumpal daging kalau keguguran lahir di batas selain waktunya, maka dia najis. Nah, menurut pendapat yang mengatakan najis, menyamakan 2 yang pertama itu dengan darah. Kenapa disamakan dengan darah? Idil alaqah damun ghalidun. Karena alaqah itu sendiri adalah darah yang membeku. Idil alaqatu damun ghalid. Karena sesungguhnya alaqah itu darah yang beku. Wal mudghah, sementara mudghah adalah alaqah yang sudah mengeras. Wal mudghatu alaqatun jamidat. Sementara mudghah adalah alaqah yang sudah mengeras. Karena dia berasal dari alaqah, fasarat ka qit'atil lahmin. Fasarat ka qit'atil lahmin qadra ma yumdaghu. Jadilah dia seperti sepotong daging seukuran sesuatu yang bisa dikunyah. Seukuran sesuatu yang bisa dikunyah. Kalau potongan rendang kita tahun ini, itulah kira-kira mudghah. Bisa dimasukkan ke mulut, bisa dikunyah langsung. Karena mudghah itu sendiri mana dasarnya kunyahan. Wassalasatu min ghairil adami aula bin najasa. 3 hal di atas dari selain manusia, 3 hal di atas dari selain manusia, keputihan hewan, cikal bakal bayi kucing, bayi kambing yang masih berbentuk segumpal darah, dan daging, itu lebih tepat dengan dihukumi najis.
Kalau kita ikut pendapat yang kedua, manusia saja najis, apalagi hewan. Itu mana aula bin najasa. Wa yambaghi 'alaiha fi tsalis, dan sepantasnya wa yubna 'alaiha, dan didasari di atasnya najis pada masalah ketiga akan bernajisnya telur. Tanajjusal bildi, bernajisnya telur. Kalau kita ambil pendapat yang kedua yang mengatakan basa-basa faraj daripada hewan itu najis, karena manusia saja najis apalagi hewan, maka telur yang baru keluar yang belum dicuci itu najis. Pendapat yang kuat tidak, selagi tidak terlihat kotoran ayamnya, telurnya bersih maka suci. Tapi kalau kita ambil pendapat yang kedua, ini najis, karena telur pas keluar daripada dubur ayam dia basah, lembab, lalu mengering, berarti ada terjadi di sana najis hukmiyah. Nah, ini yang mengkhawatirkan kalau makan nasi goreng di luar yang telurnya nggak dicuci. Tapi kalau kita borong dengan gerobak-gerobaknya, bisa kita bantu cuci telurnya. Nah, itu tinggal memori. Nah, mungkin terulang satu saat. Wala yatharu najasul ain, wala yatharu najasul aini illa apa iramnya? Khamrun, itu badang. Illa khamrun takhallalat, tidak sucilah najis ain, tidak akan pernah suci ain najis. Maksud najis ain najis, karena najis terbagi dua, ada najis aini, ada najis hukmi. Nah, yang di sini masukkan bukan najis aini, tapi maksudnya ain najis. Kalau dikatakan najis aini, itu sebuah benda yang terkena najis, yang ain najisnya masih ada, itu najis aini. Tapi kalau bendanya najisnya, ain najisnya nggak ada, tinggal bekas, maka disebut najis hukmi. Nah, kalimat ini bukanlah bermakna najis aini, tapi idhofah sifat pada mausuf ain najis. Tai kucing, nah, tai kambing, babi itu ain najis. Itu nggak bisa kita sucikan. Babi ini najis nih, biasa saya cuci mobil babinya. Jadi kita cuci babi itu sampai luntur bulunya, terkelupas kulitnya, terkelupas dagingnya, nampak tulangnya, belum, tetap aja dia najis. Sampai lenyap semuanya baru suci. Jadi yang namanya benda najis nggak bakalan suci kecuali satu, yaitu khamar. Nah, takhallalat, yang telah jadi cuka. Takhallalat, yang telah jadi cuka, ay sarat khallan min ghairi tarhi syai'in fiha fatathuru, dari tanpa memasukkan sesuatu ke dalamnya cuka, maka dia menjadi suci. Kita peras anggur, ambil airnya, langsung diminum, halal, karena dia tidak berpotensi memabukkan. Biarkan beberapa hari, dia menjadi khamar. Nah, setelah dibiarkan jadi khamar, biarkan lagi beberapa hari sampai berubah menjadi asam, maka jadilah dia cuka. Nah, khamar tadi ainnya itu adalah najis, tapi setelah dia berubah jadi asam, ainnya berubah menjadi suci. Dengan syarat tidak memasukkan sesuatu ke dalamnya, baik sesuatu itu berpotensi merubah, mempercepat proses jadi cuka atau tidak. Hanya sekedar memasukkan kelereng ke dalam botol khamar dan khamarnya jadi cuka, maka
cukanya bernajis. Nah, cukanya bernajis. Alasannya kenapa, Pak Is? Dan ketika lereng dilempar ketika waktu menjadi khamar tidak najis, maka ketika khamar berubah menjadi cuka, airnya suci, namun lerengnya masih najis, bukan najis semua. Nah, bagaimana dengan dinding-dinding tempat penampungan khamar itu sendiri? Bukan turiha, bukan makruh. Nah, itu bahasa Darul Ulum. Dicampakkan dengan tanpa mencampakkan sesuatu ke dalamnya. Ini mau bahasanya dicampakkan. Gitu. Jadi kalau dia letakkan gitu aja, najis juga. Karena yang penting bukan hal yang ajnabi. Jadi proses kenapa sampai cukanya bernajis padahal benda yang kita tidak masukkan tidak memberi pengaruh. Karena ketika kelereng kita masukkan ke dalam botol cuka, botol khamar, kelereng itu jadi najis. Nah, kemudian dengan berselangnya waktu maka cuka suci. Khamar jadi suci karena dia jadi cuka. Nah, najis yang ada di kelereng tadi nyebar lagi ke cuka. Lalu bagaimana dengan dinding? Dinding itu adalah ma la yastaghni'an. Sesuatu yang diperlukan oleh cuka. Kalau begitu, kalau cuka tidak memerlukan tempat, nanti cuka jadi Tuhan. Nah, bagaimana cara? Coba antum letakkan khamar tanpa tempat. Jadi sesuatu yang diperlukan maka tidak ada masalah. Maka dinding daripada botol khamar itu ikut suci ketika khamarnya menjadi cuka karena dia bagian ma la yastaghni'an. Tapi kalau perkara-perkara la yastaghni'an, sesuatu yang tidak diperlukan, yastaghni'an yang tidak diperlukan, maka proses najisnya nempel kepada benda itu, ketika jadi cuka najisnya nyebar lagi ke cukanya, maka dia bernajis. Nah, apalagi kalau dimasukkan ke dalam itu benda yang mempengaruhi seperti bubuk misalnya, atau seperti cairan dan sebagainya. Nah, wakada begitu juga apa? Begitu juga cuka dihukum suci in nukilat min syamsin ila dhillin, apabila dipindahkan ia khamar dari terik matahari ke tempat bernaung, tempat teduh dan sebaliknya. Tathuru fil asahi, suci ia cuka menurut pendapat yang kuat. Sudah 7 hari, harusnya 7 hari dah rasa asam cuka ini. Tapi sudah 7 hari belum asam juga. Maka kita jemur dia. Jemur setengah hari. Kemudian besok pagi baru dia asam. Berarti ada proses dari luar. Atau dah 7 hari tempat sinar matahari enggak jadi cuka juga, kita pindahkan ke dalam kulkas 1 harian, nanti kita keluarkan lagi, disejukkan kembali, kemudian dijemur, baru jadi cuka. Nah, selagi proses dia jadi cuka itu tidak memasukkan benda ke dalam, tapi dengan pengaruh luar, apakah dengan cara dijemur, dengan cara didinginkan, atau dengan cara direndam dalam air, dalam botolnya, maka dia tetap suci, karena tidak langsung berinteraksi dengan cukanya. Fa in khalalat bi tarhi syai'in fiha kal basali wal khubzil hari, maka jika jadi cuka ia khamar bi tarhi syai'in, dengan memasukkan ke sesuatu, fiha ke dalamnya khamar, contohnya basal, bawang putih atau merah,
Nah, ini yang sering lupa. Yang putih saumur. Bawang merah. Kemudian khubzil har, roti panas. Fala tathurut tanajjus al-matruhu biha, maka tidak suci ia cuka. Fala tathuru, maka tidak suci ia cuka. Kenapa tidak suci? Litanajjusil matruhi fiha, karena bernajis benda yang dimasukkan ke dengannya. Karena bernajis benda yang dimasukkan biha, dengan sebabnya khamar. Litanajjusil matruhi biha, karena bernajis benda yang dimasukkan dengan sebabnya khamar. Ketika kita masukkan bawang putih ke dalam khamar, bawang putihnya bernajis. Payunjisuha, maka menajiskan ia barang yang dimasukkan. Ha, akannya khamar, setelah berubahnya khamar jadi cuka. Maka menajiskan ia benda yang dimasukkan. Ha, akannya khamar, setelah berubahnya khamar jadi cuka. Ketika khamar jadi cuka, dia jadi suci. Bawang putih yang ada di dalam sana yang sebelumnya bernajis gara-gara khamar, menyebarkan najisnya ke cuka. Akhirnya cukanya bernajis, sehingga tidak boleh digunakan, dikonsumsi. Nah, Nabi bersabda, khairul udum al-khal. Nah, sebaik-baik lauk pauk itu adalah cuka. Cuka ini yang dimasukkan, bukan cuka bakso itu. Nah, kalau cuka bakso antum tipis asam lambung, bukan tipis lambungnya, maka lagi terkelupas lambungnya. Nah, cuka dicelupkan roti ke sana, itu bahasa Nabi dan itu selera Rasul. Sebaik-baik cuka, sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Nah, kemudian ahli kesehatan melakukan penelitian, ternyata cuka daripada anggur tersebut mampu untuk memperbaiki lambung. Nah, jadi kalau lambung rusak, perbaiki dengan cuka anggur. Tapi nggak tahu ada orang jual atau tidak. Tapi sekarang yang mereka promosikan cuka apel. Nah, tetap ada rumus cara pemakaiannya. Yang sembarang makan ketika perut kosong sama saja. Wakilah, pendapat kedua, alasannya bukan seperti itu metodenya, tapi listijalihi bil mu'alajatil muharramah, karena menuntut segeranya seseorang, karena terburu-burunya seseorang dengan proses yang dilarang. Nah, istijal, terburu-burunya seseorang, pengen cepat khamarnya jadi cuka, bil mu'alajatil muharramah, dengan proses yang dilarang, yaitu memasukkan sesuatu ke dalamnya. Fa'uqiba bididdi qasdi, maka dihukum ia seseorang dengan sebalik tujuannya. Sesuai dengan kaidah usul yang berbunyi, man ta'ajjala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Orang yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, dia akan dihukum dengan tidak mendapatkannya. Ketika seorang anak ingin cepat mendapatkan warisan, maka dibunuh orang tuanya, maka anak tidak dapat warisan karena dia menyegerakan sebelum waktunya. Kalau sekiranya, apalagi contoh yang lain, man ta'ajjala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Medabar apa?
meram pisang contohnya. Nah, biar cepat matang pisangnya dikasih karbit. Nah, nggak manis rasa pisangnya. Yang lain apa? Apa yang lain? Mudabar tetap. Kayaknya ya. Khair. Nah, contohnya ini satu lagi. Menurut pendapat yang kedua, bukan karena perpindahan najis dari makruh kepada khal, tetapi dikarenakan seseorang itu terburu-buru berharap khamarnya cepat jadi cuka, tapi prosesnya proses yang dilarang, maka dia dihukum dengan menolak atau sebalik dari tujuannya. Wa yambaghi alal illatain wa yambani alal illatain al khilafu fi masalatin naqlil mazkura, berdasar di atas dua alasan di atas. Yambani berdasar di atas dua alasan di atas. Alasan pertama adalah alasan pendapat yang kuat. Ketika dikatakan cuka itu tidak suci dikarenakan ada perpindahan najis daripada matruh kepada khal. Yang kedua alasannya karena dia terburu-buru dengan proses yang dilarang. Berdasarkan dua alasan yang berbeda, terbinalah khilaf pada masalah yang dipindahkan, pada masalah pemindahan yang disebutkan. Pemindahan disebutkan, apa maksudnya? Masalah apa? Setelah khamar yang diubah menjadi cuka dengan cara menjemur. Menjemur, dari pindahkan dari tempat terik kepada tempat berlindung, tempat terlindung, dari tempat terlindung ke tempat terik. Kalau berdasarkan alasan pertama, khamarnya, cukanya menjadi suci. Kenapa jadi suci? Karena nggak ada matruh di dalam. Nggak ada matruh. Tempat numpang najis di dalam cuka itu kan nggak ada. Jangan ini deh. Ini bukan khamar. Nih. Nah, ini contohnya. Ini satu botol khamar. Masukkan kelereng ke dalam. Kelerengnya najis. Cukanya suci. Najis kelereng suci enggak? Kan belum dicuci. Maka najis sekelereng ini nyebar lagi ke cuka. Itu alasan pertama. Nah, berdasarkan alasan pertama tersebut, kalau tadi kita simpan, dijemur di luar situ, cuka, khamar, biar cepat jadi cuka, nggak bisa jadi cuka. Harusnya 8 hari sudah jadi cuka, ini hari ke-9 juga belum. Kita ambil, kita masukkan dalam freezer. Nah, setengah hari kita keluarkan, kita cicipi asam rasanya. Berarti karena proses apa? Istiqjal. Tapi karena kita ngambil bukan alasan istiqjal, alasannya najis tadi karena matruh. Ada matruh nggak di dalam? Ada benar dimasukkan? Nggak ada. Berarti cukanya jadi suci. Tapi kalau kita ambil alasan kedua, cuka yang kita masukkan benda ke dalamnya tadi bernajis, itu bukan karena matruh, tapi karena proses yang dilarang, yaitu memindah-mindahkan dengan memasukkan sesuatu, maka cuka yang berasal dari proses pemindahan tetap najis. Kenapa najis? Dia mengusahakannya dengan cara terlarang. Jadi harusnya kalau mau jadi cuka itu pastikan tempatnya tetap di sana, sabar nunggu. Jangan dibuat gara-gara. Dan dicari gara-gara, nggak boleh disenter-senter, nggak boleh dipanas-panasin, nggak boleh dikibas-kipas. Biarin saja. Kalau ada proses usaha untuk mempercepat, maka dia jadi najis. Nah, pertanyaan saya, apa hukumnya cuka yang berasal dari khamar dengan proses pemindahan? Suci atau najis? Dua hukum. Pendapat yang kuat,
najis. Jadi al-hukmu yaduru ma'a illah. Hukum itu berdasar alasan. Maka untuk mengenal hukum yang ada pada hari ini, antum cukup mengenal alasan yang sama. Kemudian kalau ada persamaan, maka akan ada hukum yang sama. Tapi kalau nggak ada persamaan ilah, maka hukumnya tidak bisa disamakan. Contoh, Maulidur Rasul sama dengan perayaan orang Nasrani, kata si Wahabi, sehingga hukumnya haram. Sementara Maulidur Rasul bagi kita tidak sama dengan itu, tapi sama dengan puasa Senin yang Nabi lakukan, yaitu sama-sama ibadah. Nah, jadi wajhud dilalah, kemudian illah, ini penting dalam memutuskan hukum. Lihat di sini, hukumnya berbeda. Kalau berbeda illahnya. Khamar itu apa? Wal khamru al mustaddu min ma'il inabi. Khamar adalah yang dibuat dari air anggur. Wa yu'khadhu min al-iktisar 'alaiha anna an-nabis wal muttakhadhu min ghairil nabi. Dipahami dari pembatasan di atasnya air anggur. Dipahami dari pembatasan di atasnya air anggur. Apa yang bisa kita pahami? Sesungguhnya nabis, dianya adalah yang dibuat dari selain anggur. Apa itu khamar? Yang terbuat dari air anggur. Berarti terbatas khamar ke air anggur. Kalau begitu, nabis adalah yang tidak terbuat dari selain anggur. Contohnya zabib. Nah, anggur kering. Terbuat dari kismis. Jadi kismis di blender, dihaluskan, kemudian dikasih air, disaring. Nah, airnya tersebut la yatharu bitakhallul, tidak akan suci dengan sebab jadi cuka, karena dia bukan khamar. Nah, karena dia bukan khamar. Maka khamar dalam hukum Islam memiliki dua makna. Satu, khamar dengan makna iktisar, yaitu dalam bab cuka. Dan khamar dengan makna muskir dalam bab minum khamar. Nah, kalau sekiranya khamar dengan makna am kita bawa ke sini, maka hukumnya akan kacau balau. Apabila topi miring sudah berubah menjadi asam, maka dia suci. Nah, apabila brandy lalu dia bermasa asam, maka dia suci, karena dia ada jadi cuka. Apabila bir bintang sudah berubah menjadi cuka, dia suci. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Karena kullu khamrin, kullu muskirin khamrun. Setiap memabukkan adalah khamar. Idza takhalatil khamru bi ghairi tarhi syai'in fiha tathur. Apabila khamar jadi cuka dengan sendirinya, maka dia suci. Istinbat yang salah, karena berdasarkan pemahaman lughah yang tidak tepat. Itu sebabnya seorang mujtahid harus mengenal lughah yang tepat. Maka khamar dalam bab khal, dalam bab cuka, hanya terbatas kepada mustaddu min ma'il inabi. Bahkan yang dari anggur kering saja nggak masuk, harus anggur basah. Seperti nabis, dia terbuat pada anggur kering, zabib. La yathuru bitakhallul. Wa bihi sarahal qadi Abu Thayyib. Dengannya pendapat menyampaikan secara terus terang oleh Imam Qadi Abu Thayyib. Li tanajjusil ma'i bihi halatal istiddad, karena bernajis air dengannya zabib ketika dia keras, membeku. Payunjisuhu ba'da inqilabi khallan, maka dia menajiskan akannya air setelah berubah jadi cuka. Air yang mana dimasukkan? Air yang mana dimasukkan?
air tambahannya. Karena yang namanya zabib nggak mungkin diperas. Bagaimana kita mau ambil air daripada zabib? Peras anggur kering itu sampai keluar airnya. Bukan anggur kering namanya kalau diperas masih ada airnya. Anggur kering berarti nggak ada airnya. Nah, bagaimana cara mengolah anggur kering jadi air, jadi cuka, jadi minuman? Ditambah air. Nah, ketika ditambah air berarti perasan itu berubahlah menjadi khamar. Kadar air yang ada padanya berubah menjadi najis. Nah, ketika dia berubah menjadi cuka, air tadi mempengaruhi cuka, bernajislah dia semuanya. Berarti ada benda ajnabi di dalamnya. Ini sudut pandang kenapa najis. Nah, karena secara tidak langsung dalam proses pembuatannya pasti akan menambahkan air. Itu jawabannya litanajjusil ma'i bihi, karena bernajis air dengannya nabid. Halatal istidad, ketika pembekuan atau pembuatan, maka menajiskan ia air akannya cuka, akannya nabis setelah berubah menjadi cuka. Kalau anggur basah memang murni semuanya dari anggur. Nah, kalau salah dalam proses anggurnya, maka najis juga. Kalau dia peras anggur dengan menambahkan air, najis. Nah, artinya sama dengan kita peras santan. Memeras santan rendang, nggak boleh pakai air. Kalau ditambahkan air, maka dia jadi cuka. Nah, sekarang proses cuka itu belum tentu suci kalau sampai ada penambahan air. Kalau sistem ekonomi sekarang, sistem produksi sekarang pasti tambah air. Jangankan cuka, madu saja ditambah air. Nah, dia peras anggur, dikit hasilnya, mana biar banyak. Kasih air, beli santan kelapa di luar situ. Antum tunggu 1 jam, direndapkin. Berapa santannya? 2/3 santan, 1/3 air. Jadi yang kita beli itu air. Kita bukan beli santan, beli air. Nah, itu sebabnya kita produksi santan sendiri. Nah, suci. Pertama nggak suci, karena dia kupas kelapa. Dia taruh, tadi mana ditaruh. Pas itu dipukul, masuk ke dalam kelapanya, ambil lagi dengan tangan. Tangannya tak barusan garuk-garuk yang lain. Nah, kemudian dia masukkan ke dalam, dia peras. Pokoknya subhat lah. Nah, maka giling kelapa sendiri. Kenapa orang-orang dulu tuh makanan yang bersih? Karena dia nggak mali memproses sendiri. Pangu, parut, tempat nama kelapa. Nah, itu yang nggak ada di Jawa, dari gosok-gosok aja. Khair. Menjaga kesucian. Maka anggur, kalau kita ambil pemahaman di sini, nabis itu najis karena ada penambahan air. Maka pembuatan khamar yang terbuat dari anggur basah, kalau ada penambahan air juga hukumnya najis. Wa qala Imamul Baghawi yathuru, bisa suci. Kenapa? Li'anna ma'a min daruratih, karena air termasuk dari tuntutannya. Nah, itu kan perkara darurat. Mana mungkin kita peras anggur kering kalau nggak tanpa bantuan air? Berarti air itu penting keberadaannya. Kalau penting keberadaannya, maka sama posisinya dengan dinding-dinding penampungan daripada sebuah khamar. Nah, kalau sekiranya kita ambil pendapat Imam Baghawi, nabis, cuka yang terbuat dari nabis adalah suci, maka khamar yang dicampur air tetap najis. Karena air pada khamar itu tidak diperlukan, karena dia benda cair. Nah, kalau begitu kita harus hati-hati beli cuka apel. Jangan-jangan dia peras apelnya pakai air. Nah,
Berarti tidak disarankan beli cuka apel. Tapi kalau antum mau dengan fikih nggak ada masalah karena sudah ada halal. Ikut fatwa ke Kiai Mukhlisun, halal kok diharam-haram. Nah, kalau jelas susahnya halal ya sudah, kok diharam-haram. Itu fatwa beliau bisa pakai waktu darurat. Wa illa jika tidak apa? Maaf, salah lagi. Dan kecuali. Nah, wa illa dan kecuali kulit najis. Kembali pada pembahasan pokok, najis ain najis tidak bisa suci kecuali khamar yang menjadi cuka. Dua, kulit najis dengan sebab mati. Nah, kulit najis dengan sebab mati. Payat huru maka suci ya kulit. Bida berihi dengan menyamaknya kulit. Zahirihi zahirnya kulit. Wa kadza batinuhu begitu juga bagian dalamnya kulit. Menurut pendapat masyhur. Jadi suci dengan menyamaknya kulit, bagian luarnya kulit, begitu juga bagian dalamnya menurut pendapat masyhur. Ada dua bahasa di sini yang ditegaskan oleh ulama. Satu, najis dengan sebab mati. Nah, najis dengan sebab mati. Naufal. Kalau ada najis yang sebab mati, maka ada najis yang sebab Nah, terlalu sulit pertanyaannya. Sebutkan contoh kulit najis yang sebab mati dan kulit najis dengan sebab bukan mati. Kan ada dua nih. Kulit najis dengan sebab mati. Berarti ada lawannya. Kulit najis bukan dengan sebab. Nah, cobakan contoh kulit najis dengan sebab mati. Kulit kambing yang belum sama, yang mati. Kalau kulit kambing korban itu suci nggak? Hah? Nggak disucikan. Najis. Berarti kalau kita makan kerupuk kulit itu najis. Kan kulit sapi itu. Berarti kulit sapi hewan korban najis. Oke. Sampai situ saja. Kemudian apa contohnya kulit yang najis bukan karena mati? Kulit najis tapi bukan karena mati, apa contohnya? Apa? Anjing dan babi. Nah, kita sembelih anjing, hadapkan ke kiblat. Lepas itu Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh pakai bismillah sebetulnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sembelih. Lalu kita kuliti itu anjing. Nah, kulit anjing ini najis enggak? Najis. Najisnya kenapa? Karena dia memang najis. Nah, kulit anjing berarti tidak suci dengan cara disama. Karena yang suci disama adalah kulit yang dia najis karena mati. Nah, contoh Noval tadi kulit yang najis karena mati itu contohnya kulit kambing setelah dikorbankan. Nah,
itu bukan mati, itu dimatikan. Nah, disembelih. Kulit kambing suci, kulit kambing yang disembelih, kulit sapi yang disembelih. Yang maksudnya sini adalah kulit hewan suci yang mati dengan sendirinya, atau kulit hewan yang tidak halal dimakan walaupun dengan disembelih. Kulit harimau najis walaupun kita sembelih, karena dia termasuk kulit bangkai. Nah, kulit-kulit yang seperti ini suci dengan cara kita samak. Proses samaknya nanti. Yang kedua, pernyataan musannif di sini, sucinya itu bagian luar dan bagian dalam. Dengan kita menyamaknya, maka kulit itu akan suci bagian luarnya dan juga bagian dalamnya. Ismail, apa yang dimaksudkan bagian dalam pada kulit tersebut? Nah, mana yang dimaksudkan bagian dalam dari kulit tersebut? Yang menyentuh ke daging. Bagian luar? Yang bulunya. Abu Bakar, mana yang masukkan bagian dalam suci, bagian luar juga? Yang bagian dalam yang mana? Oh, itu bagian dalam. Safirullah. Sama. Sama. Yusuf, mana bagian luar, mana bagian dalam? Bulunya. Insan. Sependapat. Faiz. Kalau bagian luar yang menyentuh penyembelih, wudu. Nah, Taufik, penentu akhir. Nah, ini saya contohkan misal kulit. Ini kulit kambing yang sudah diprosesi sama. Sama itu adalah mencukur bulu, habis semua bulunya. Kemudian membuang lendir-lendir. Apakah sisa darah, sisa daging, lemak-lemak, bersih semuanya, maka dia jadi suci. Yang suci adalah bagian luar. Luar ini. Di bagian luar. Bagian dalam? Ini bagian dalam. Maksudnya apa? Kalau ketika antum buat ikat pinggang dari kulit tersebut, kemudian dilobangi, maka nampaklah daging yang bagian dalam. Itu kalau ikut pendapat pertama suci. Maka kalau ikut pendapat yang kedua, kalau sempat kulit itu berlobang, tidak boleh dipakai lagi. Karena bagian dalamnya sudah bernajis. Karena bagian dalamnya bernajis, tidak suci. Itu yang dimasukkan bagian dalam dan bagian luar. Taulang. Fayathuru bidabghihi, maka suci ia kulit dengan menyamaknya, maka suci dengan menyamaknya kulit oleh zahiruhu, bagian luarnya kulit, fa'il ternyata. Wa kadza batinuhu, begitu juga bagian dalamnya kulit, mendapat masyhur karena hadis Imam Muslim, idza dubighal ihabu faqat tahur, apabila disama akan kulit maka sungguh dia jadi suci. Wa tsaniyakul, pendapat kedua mengatakan alatud dabi la tasu ilal batin. Berarti pendapat kedua mengatakan tidak suci karena alat sama tidak sampai ke bagian dalam. Mana bagian dalam? Nah, yang ada di dalam kulit tersebut, di celah-celah kulit tersebut. Wadufi'ah ditolak.
bi annaha la tasilu ilaihi biwasatil ma' wa rutubatil jild. Sesungguhnya alat sama itu bisa sampai ke bagian dalam dengan perantara air dan basahnya kulit. Nah, kalau kita kasih air, ketika kita sudah gosok bulunya, hilang lemaknya, kan kita kasih air, maka air itu akan meresap ke celah-celah kulit dan masuk ke bagian dalamnya. Maka dia akan suci, berarti sampai. Pak Alasani, berdasarkan pendapat yang kedua, la yusalli fihi. Tidak boleh solat ia seorang dalam kulit tersebut. Tidak boleh dibuat solat, karena di dalamnya ada najis. Wala yuba'u, tidak boleh dijual. Wala yusta'malu fi syai'ir rutabi, tidak boleh digunakan pada sesuatu yang basah. Jadi kulit yang disamak dari kulit bangkai tidak boleh dibuat tempat air. Tidak boleh digunakan menjadi penampungan benda basah. Dia objeknya pemakaiannya yang kering-kering saja, bantal, kasur, alas tempat duduk. Wahtaraza bi kalubil maut, mengecualikan ia musannaf dengan kataan beliau bil mauti. Mengecualikan ia musannaf dengan perkataan beliau dengan yang mati, najisnya dengan sebab mati. Dari mana dikecualikan? Anin najasi halal hayah, dari najis ketika hidup. Memang ketika hidupnya tetap bernajis, kajirdil kalbi, seperti kulit anjing. Falayat huru bidabri, maka tidak suci ia dengan menyamaknya. Jangankan mati, ketika hidup saja dia tidak suci, maka kulit anjing tidak pernah suci dengan cara disamak. Apa itu menyamak? Wadabu naz'u fudulih. Menyamak adalah mencabut, melepaskan sisa-sisanya kulit, lendir-lendirnya kulit, dengan menggunakan harif, benda kesat. Baca dengan kasroha, hirif, kal qurazi wal aqsi wasyathi. Masya Allah. Bil hirif alladhi yuhariful fam. Ada di dalam seperti kal qurazi, pati qurazi. Ada kamus belakang. Wasyathi, biasanya Darul Hadis punya penafsiran. Hah? Syad nama pohon. Ismu syajarin marta'mi tayyiburik. Nama pohon Ya, pahit rasanya, wangi, baunya wangi. Pohon baunya wangi, rasanya pahit. Itu pohon Majapahit, pohon maja. Qurazi, ada qurazi di luar? Nggak ada definisinya. Kalau apsi, apsi ada?
Tolong kamu. Ada kamus fikih. Sebetulnya ada kamus satu lagi. Khusus fikih. Mana kamus itu? Qarazi. Kuku kali. Manjakani ada. Nah, bukan buah ini yang masukkan. Nah, kalau bahasa Padangnya, bukan bahasa Padang ya. Bahasa kampung saya, itu buah pulut-pulut. Nah, kau buah pulut-pulut. Hah? Itu yang buahnya kecil tapi berduri-duri, lengket-lengket di baju dia. Hari itu saya pernah lihat sama antum waktu mana itu jumpa. Waktu di hutan manjat situ. Nah, itu manjagani. Kalau bahasanya manjakani itu beda lagi. Ada bahasa di sini buah manjakani. Manjakani itu kalau lah ini yang dimasukkan mungkin tidak cocok karena buahnya nggak kesat. Nah, ini bukan. Jangan-jangan buah pulut-pulut itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Buah ada nih buah pulut. Astagfirullah, lamang. Bingung lah. Nanti saya kalau jumpa saya ambil. Ada. Tapi nggak jelas buahnya. Nampak buahnya, cuman pohonnya. Masya Allah. Kata dia tahu 30. Saya ikut orang Padang buat. Google. Kemudian ada bahasa apa tadi? Aux. Ada matikan tai merpati. Tapi pastinya apa? Apsi. Kaflam. Ifas. Enggak ada. Dan benda kesat seperti buah manjagani, tai burung merpati, dan buah apa tadi? Majapahit dengan musallasa titik 3 tak ujungnya. La samsin, tidak boleh menggunakan sinar matahari, tidak boleh dengan cara dijemur. Nah, orang-orang kita kan kalau kulit kambing itu biasa dipakukan ke pohon kelapa, udah mengering baru dipakai. Kulit kambing nggak ada masalah.
karena dia suci. Nah, kalau kulit bangkai dengan cara dijemur sehingga baunya hilang, itu tidak sah prosesnya, karena kalau dia basah dia akan busuk lagi. Kemudian tidak boleh menggunakan tanah. Fala yuslu bihima ad-dabu, maka tidak hasil dengan dua cara tersebut, dijemur sama dilumuri dengan tanah oleh sama. Kenapa tidak hasil? Libaqa'i fudulatil jil, karena masih kekal sisa-sisa kulit dan busuknya kulit. Lau naqa'a fil ma, lau naqa'a fil ma, apabila masuk ke dalam air, apabila kita letakkan naqa'a, waqa'a yaqa'u, lau naqa'u, kalau kita letakkan dalam air, ada ilaihin natan, kembali kepadanya oleh busuk. Nah, kembali kepadanya oleh busuk. Wala yajibul ma'u fi asna'ihi, tidak wajib menggunakan air di celah-celahnya menyamak, menurut pendapat ashah. Kenapa tidak wajib menggunakan air? Binaan ala anau ihalah, karena didasari di atas sesungguhnya menyamak itu merubah. Menyamak itu merubah. Jadi metode pensuciannya bukan mencuci, tapi merubah. Maka benda-benda yang suci dengan perubahan itu ada dua. Satu, khomar. Yang kedua, kulit. Kita robah dengan cara membuang bulu-bulunya, lendir-lendirnya, sisa lemak dan daging. Mukabilnya didasari di atas sesungguhnya sama, itu menghilangkan. Bukan merubah, tapi menghilangkan. Nah, kalau menghilangkan mesti pakai air. Wala yaduru alaihi taghayyurul ma' bil adwatil madrura. Maaf, bil adwiyah lid darura. Tidak masalah di atasnya kulit, tidak masalah di atasnya kulit atau tidak memudaratkan oleh berubahnya air dengan obat-obatan adwiyah, dengan campuran-campuran. Airnya kita campur dengan kapur misalnya, supaya kulitnya luntur cepat, mudah dilepaskan lemaknya. Kita campur dengan bahan kimia apa? Kalau kita siramkan ke kulit, jadi lemaknya lentur, darahnya langsung luntur, itu nggak ada masalah. Lid darurati kana darurat. Nah, kenapa? Karena dasar pendapatnya adalah menghilangkan. Apapun usaha untuk menghilangkannya, walaupun dengan menggunakan benda najis sekalipun, maka dia tetap suci. Kulit itu menjadi benda suci. Tapi setelah kita hilangkan dengan dahi merpati, maka kulitnya menjadi suci dan dia bernajis. Bernajis karena bekas tahi, maka kita cuci lagi dengan air, maka sucilah dia. Nah, makanya suci yang kita bahas awal adalah status dia ain najis berubah menjadi ain suci. Nah, setelah dia berubah status menjadi ain suci, bernajis kembali dia karena prosesnya pakai benda najis. Nah, kita sucikan kembali. Berarti kita sudah sama mencuci pakaian terkena najis. Jadi dua kali metode. Dan yang kita bahas bukan suci nggak suci hasilnya, bernajis atau tidak bernajis. Yang kita bahas apakah kita berhasil merubah kulit yang hukumnya najis menjadi kulit yang hukumnya suci. Kata ulama, sah. Prosesnya itu sah. Yang penting hilang sisa-sisa dari yang membuat dia busuk. Wal maghbu alal awal kasaubin najisin. Bahasa Indonesia buah pulutan. Buah pulutan.
Bazan? Bu? Bu apa di Medan? Bu apa namanya di Medan, di Jambi? La ilaha illallah Wadaitul Hawasan Walsana 12.100 biji dijual ternyata. Bahasa Indonesia buah pulutan atau benih pangpulutan. Satu paket 100 biji, harga 12.000. Nggak tahu khasiatnya apa. Ternyata orang tanam. Orang tanam kan untuk menyamak kali. Orang tanam, kita jengkel malah lihat ketemu. Nah, ada judul artikel mengenal pulutan sebuah lengket yang kaya manfaat. Ternyata hukum syariat itu enggak lepas pada barang-barang bermanfaat. Jangan-jangan taik merpati banyak pula manfaatnya. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Wal madbu 'alal awwal ka thawbi najasin. Barang yang telah disamak, kulit yang sudah disamak, berdasarkan pendapat pertama, itu tidak wajib menggunakan air. Yang penting kita robah statusnya dari najis ke suci, maka statusnya setelah selesai disamak sama dengan saubi najasin, pakaian bernajis. Limulaqatihi lil adwiyati allati tanajjasat bih, karena bersentuhannya, bertemunya kulit dengan obat-obatan atau dengan bahan-bahan yang bernajis, ia bahan yang menajiskan ia bahan dengannya kulit sebelum suci ainnya. Nah, sebelum suci ainnya, sebelum kulit itu ainnya suci, maka akan kita gunakan nanti taik merpati untuk menghilangkan lendir-lendirnya, maka bernajislah si kulit dengan taik merpati tersebut, maka wajib mencucinya. Jadi proses menyamak kulit bangkai ada dua tahapan. Satu, merubah kulitnya dari status najis menjadi suci dengan metode sama, tidak perlu menggunakan air. Yang kedua, mencuci kulit yang sudah suci dengan air bersih, karena dia mutanajis dengan benda-benda yang kita gunakan dalam proses menyamak. Hukum ini mungkin bukan terlalu penting bagi kita saat ini, karena kita tidak memanfaatkan kulit, tapi akan berguna mungkin suatu saat ketika orang perlu dengan kulit, atau usahanya adalah membuat sendal sepatu dari kulit harimau, kulit buaya, kulit ular, atau kulit tikus, atau kulit apalagi ada itu sendal dari kulit kelinci. Nah, kalau kelincinya disembelih aman, kalau enggak maka prosesnya sama. Wallahu a'lam.